Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Fitria Adila dari program studi S1 Geografi Fakultas Sains dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Video kali ini akan menjelaskan tentang kehadiran Allah melalui fenomena air laut dan sungai, binatang dan tumbuhan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya adalah, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat ini menyoroti keajaiban dan kekuasaan Allah dalam penciptaan langit, bumi, dan makhluk hidup. Menurut ayat ini, Allah menunjukkan kepada orang-orang yang kafir bahwa langit dan bumi semula adalah padu atau tergabung menjadi satu, kemudian dipisahkan, dan bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Kemudian ayat ini menantang orang-orang kafir untuk memikirkan dan merenungkan kejadian ini sebagai bukti kebesaran Allah dan mengapa mereka tidak beriman kepada Allah. Ayat tersebut mengandung ajakan untuk merenungkan keajaiban penciptaan alam semesta dan menemukan kehadiran Allah di dalamnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa penafsiran ayat-ayat suci seperti ini memerlukan pemahaman konteks dan interpretasi yang komprehensif. Tafsir dan pemahaman ayat-ayat Al-Quran dapat beragam tergantung pada sudut pandang, konteks, budaya, dan tradisi keagamaan yang berbeda. Jadi, penting untuk mempertimbangkan sudut pandang yang luas dan mendalam memahami makna dan pesan ayat-ayat Al-Quran. Di dalam kehidupan manusia, air memainkan peran yang sangat penting dalam susunan dan fungsi sel, serta dalam kehidupan makhluk hidup secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa cara di mana air berperan dalam berbagai aspek biologis. Yang pertama adalah struktur sel. Air adalah komponen utama dalam sel, menyusun sebagian besar massa sel. Air memastikan integritas struktur seluler dan memberikan dukungan mekanis pada organel dan komponen sel lainnya. Reaksi kimia. Air berfungsi sebagai pelarut universal dalam berbagai reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Banyak molekul dan senyawa kimia yang larut di dalam air memungkinkan berbagai reaksi kimia esensial seperti metabolisme, pembentukan dan pemecahan molekul, serta transportasi zat-zat penting. Pengaturan suhu. Air memiliki kapasitas kalor yang tinggi, yang berarti air dapat menyerap dan menyimpan panas dengan baik. Ini memungkinkan air untuk berfungsi sebagai pelindung termal, menjaga suhu tubuh makhluk hidup tetap stabil. Air juga terlibat dalam proses seperti evaporasi dan transpirasi yang membantu mengatur suhu tubuh. Kemudian untuk transportasi nutrisi. Air berperan sebagai medium transportasi untuk membawa nutrisi, zat kimia, dan oksigen ke sel-sel tubuh. Kemudian ada pelumasan dan perlindungan. Air dalam tubuh juga berperan dalam melumasi persendian, selaput lendir, dan organ tubuh lainnya. Ini membantu mengurangi gesekan antara permukaan dan memfasilitasi gerakan dan melindungi jaringan dari kerusakan. Kemudian, air juga berfungsi sebagai eliminasi limbah. Air digunakan dalam berbagai proses pembuangan limbah dari dalam tubuh. Misalnya, air membantu dalam pembentukan urin yang mengandung limbah dan kelebihan zat yang perlu dikeluarkan dari tubuh. Kemudian dalam surat Al-Waqiah ayat 70 yang artinya Allah memberikan karunia air dengan sifat-sifatnya yang khas. Sungguh, jika kamu kehendaki, kami bisa menjadikannya asin, maka mengapa kamu tidak bersyukur? Ayat ini menggarisbawahi karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia, yaitu air. Allah memberikan air dengan sifat-sifat yang khas, termasuk rasa yang enak dan tidak asin.
Ayat ini menegaskan bahwa jika Allah menghendaki, Dia bisa menjadikan air menjadi asin. Ayat tersebut mengajak manusia untuk bersyukur kepada Allah atas anugerah air yang memberikan manfaat dan kehidupan. Kemudian di dalam surat Al-Mulk ayat 30 yang artinya, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur sumber-sumber air. Ayat ini menantang orang-orang yang tidak percaya untuk mempertimbangkan keadaan jika sumber air mereka menjadi kering, dan kemudian mengajukan pertanyaan retoris tentang siapa yang dapat mendatangkan air yang mengalir bagi mereka jika Allah tidak menghendakinya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta dan pemberi segala sesuatu termasuk air. Kemudian ada dalam cerita, yaitu ketika Harun meminta segelas air, Abu Samak menanyakan berapa harga yang bersedia Harun bayarkan untuk mendapatkan air tersebut. Harun menjawab bahwa dia bersedia membayar setengah dari yang dimilikinya. Ini menunjukkan kemurahan hati dan kemurahan yang dimiliki oleh Harun. Namun, ketika Abu Samak mengajukan pertanyaan kedua, yaitu tentang keadaan ketika apa yang telah diminum harus dikeluarkan, tetapi tidak dapat dilakukan oleh Harun. Hal ini mengajak untuk merenungkan tentang ketergantungan manusia pada kekuasaan Allah dan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia meskipun memiliki kekayaan dan kekuasaan. Cerita ini menekankan pentingnya kesadaran akan sifat sementara di dunia ini dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Harun adalah seorang penguasa yang kuat, ia juga dihadapkan pada keterbatasan dan kebergantungan pada kekuasaan Allah. Kisah ini dapat memberikan pelajaran tentang pentingnya rendah hati, bersyukur, dan mengingat ketergantungan kita pada Allah dalam segala hal. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 53, yang terjemahannya adalah, dan dialah yang membiarkan dua lautan mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Ayat ini menggambarkan keajaiban penciptaan Allah dalam menciptakan dua lautan yang mengalir berdampingan namun memiliki karakteristik yang berbeda. Satu lautan adalah air tawar dan segar, sedangkan yang lainnya adalah air asin dan pahit. Meskipun keduanya mengalir berdampingan, Allah menciptakan dinding dan batas yang memisahkan keduanya sehingga air tawar dan air asin tidak bercampur. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam mengatur dan mengendalikan alam semesta. Allah menciptakan fenomena alam yang kompleks dan beragam, termasuk lautan yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Dengan memisahkan keduanya, Allah menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem, serta memberikan manfaat yang berbeda bagi kehidupan makhluknya. Dalam ayat ini juga mengajak manusia untuk merenungkan dan menghargai kebesaran dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta melalui keindahan dan kompleksitas fenomena alam. Manusia diingatkan akan kekuasaan Allah yang tak terbatas dan diharapkan untuk memperoleh pengetahuan, kekaguman, dan penghormatan kepada Allah. Salah satu contoh kasus air laut yang terpisah adalah Selat Gibraltar. Selat Gibraltar terletak di antara Spanyol bagian Eropa dan Maroko bagian Afrika, serta menghubungkan Laut Tengah dengan Samudra Atlantik. Di sisi utara selat terdapat Laut Tengah yang memiliki kandungan garam yang relatif tinggi. Sementara di sisi selatan terdapat Samudra Atlantik yang memiliki kandungan garam yang lebih rendah. Ketika air dari Laut Tengah mengalir ke arah selatan melalui Selat Gibraltar, air tawar dari sungai dan proses penguapan mengurangi kandungan garam dalam air tersebut. Sebaliknya, air dari Samudra Atlantik yang masuk ke Selat Gibraltar cenderung memiliki kandungan garam yang tinggi.
Hal ini menghasilkan perbedaan konsentrasi garam antara dua sisi selat, sehingga air laut di Laut Tengah dan Samudra Atlantik tetap terpisah. Fenomena ini juga berdampak pada kehidupan laut di kedua sisi selat. Organisme laut di Laut Tengah memiliki adaptasi terhadap kandungan garam yang lebih tinggi, sementara organisme di Samudra Atlantik memiliki adaptasi terhadap kandungan garam yang lebih rendah. Perbedaan konsentrasi garam ini juga berpengaruh pada sirkulasi air dan dinamika ekosistem di kedua wilayah. Selat Gibraltar merupakan contoh konkret di mana air laut terpisah berdasarkan perbedaan kandungan garam. Hal ini merupakan salah satu fenomena alam yang menunjukkan keindahan dan keajaiban penciptaan Allah. Kemudian pada ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang artinya adalah, katakanlah, sekiranya laut menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah laut itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ayat ini menggambarkan kebesaran dan tak terbatasnya kalimat-kalimat Tuhan. Allah menegaskan bahwa jika laut dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya, maka laut itu akan habis sebelum kalimat-kalimat Allah habis ditulis. Bahkan, jika kita membawa tambahan tinta sebanyak itu, tetap tidak akan mencukupi untuk menuliskan segala kalimat-kalimat Allah. Ayat ini mengandung pesan yang mendalam tentang keagungan dan kebesaran Allah serta keberadaannya yang melampaui segala pemahaman dan imajinasi manusia. Allah memiliki pengetahuan yang tidak terbatas dan kalimat-kalimatnya tidak dapat terukur oleh materi seperti tinta atau apapun di dunia ini. Ayat ini juga mengajarkan manusia untuk merendahkan diri dan menyadari ketidakmampuan manusia untuk memahami sepenuhnya kehendak dan ilmu Allah. Hal ini mengajak kita untuk bersikap tawadhu dan mengakui keagungan serta kebijaksanaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks ini, ayat tersebut juga menunjukkan pentingnya merenungkan kebesaran Allah, menghormatinya dan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang Allah. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 66 yang berbunyi, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Ayat ini menunjukkan keajaiban penciptaan Allah dan dalam memberikan manfaat melalui binatang ternak, khususnya dalam hal pemberian susu kepada manusia. Allah menggambarkan susu sebagai minuman yang bersih dan bernutrisi yang diberikan kepada manusia dari dalam perut binatang ternak. Susu menjadi sumber makanan yang penting bagi manusia, khususnya sebagai sumber protein dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ayat ini juga mengajarkan manusia untuk merenungkan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan binatang ternak dan memberikan manfaat melalui susu yang mereka hasilkan. Melalui proses pencernaan dan metabolisme, binatang ternak mengubah makanan yang mereka konsumsi menjadi susu yang berguna bagi manusia. Hal ini mengajak kita untuk menghargai dan bersyukur atas nikmat dan rizki yang diberikan oleh Allah melalui binatang ternak. Selain itu, jumlah air yang dikonsumsi oleh binatang ternak seperti sapi untuk menghasilkan sejumlah susu yang signifikan juga menunjukkan keajaiban penciptaan Allah dalam mengatur dan menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi kehidupan makhluknya. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk belajar dari kehidupan binatang ternak dan menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah melalui mereka. Hal ini juga mengajak kita untuk memperhatikan dan memanfaatkan dengan bijaksana sumber daya yang Allah berikan kepada kita di alam ini. Sekian penjelasan tentang kehadiran Allah melalui fenomena air, laut dan sungai, binatang dan tumbuhan. Semoga kita lebih
bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat bukti-bukti yang ada di sekitar kita, bagaimana keajaiban air dan tumbuhan serta binatang yang Allah ciptakan untuk kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.